Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Adil Labaidi, perwakilan dari SMP PGRI 7 Balikpapan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP PGRI 7 Balikpapan dan Dewan Guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang menjadikan perkumpulan kita ini menjadi semakin bermakna. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan umat beliau sampai akhir zaman. Pertama kalinya saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan Bapak Kepala Sekolah dan rekan siswa sekalian yang tergabung dalam Modah SMP PGRI 7 Balikpapan yang telah memfasilitasi terselenggaranya acara yang sangat luar biasa ini. Terima kasih juga saya sampaikan atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato yang insya Allah bertemakan tentang generasi muda milenial. Teman-teman yang saya hormati, bercermin pada kondisi mereka pada masa tahun 1900-an, generasi muda pada saat itu dikenal sebagai pemuda yang menjadi perintis munculnya persatuan dan kesatuan dalam cakupan simbiolisasi tanah air, kebangsaan dan nasionalisme melalui Sumpah Pemuda. Pada segmentasi usia ini, para pemuda memiliki tingkat kecerdasan, stamina, semangat, dan hal-hal baik lainnya yang mengungguli segmentasi usia lainnya. Oleh karenanya, pemuda dapat dikatakan sebagai pionir utama yang sangat berpengaruh terhadap peradaban di masa mendatang. Namun, bagaimanakah kondisi generasi muda di Indonesia pada saat ini? Banyak di antara para pemuda yang terjerumus narkoba, pergaulan bebas, tawuran, dan perlakuan buruk lainnya. Akan jadi seperti apa nasib bangsa ini ke depannya jika kaum muda telah terjangkiti pengaruh buruk sebagaimana telah dijelaskan tadi? Tentu tak dapat terbayangkan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Generasi muda didominasi oleh pemuda yang hancur secara moral, etika, dan tingkah lakunya. Teman-teman yang saya banggakan, bangsa Indonesia saat ini membutuhkan para pemuda yang memiliki semangat, juang tinggi, berjiwa nasionalis, bertanggung jawab, cerdas, tekun, berani, dan religius. Pertanyaannya adalah, masih adakah pemuda dengan jiwa seperti itu di zaman ini? Sama seperti halnya sebuah peradaban, pembentukan karakter generasi muda tidaklah terlahir begitu saja. Terlebih generasi muda harapan bangsa yang memiliki karakter cerdas, berjiwa nasionalis, religius, dan nilai-nilai idealis lainnya. Dibutuhkan adanya upaya menuju pembentukan generasi muda yang semacam itu. Teman-teman yang saya cintai, lagi-lagi faktor pendidikan menjadi solusi utama dalam menjawab persoalan ini. Generasi terbaik di awal-awal pembentukan negara Kesatuan Republik Indonesia terdahulu juga terlahir dengan sebab pendidikan sebagai latar belakang mereka. Pendidikan turut mengubah pola pikir yang selanjutnya akan berpengaruh pada perilaku dan sikap dalam bertindak. Pendidikan juga membawa kedewasaan dalam berpikir dan bertindak sehingga segala keinginan untuk berbuat hal negatif akan terfilter dengan sangat baik dalam diri seseorang. Pola pikir yang berlandasan pendidikan tentu akan membuat seseorang berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara, terlebih dalam melakukan tindak apapun, sehingga perilaku buruk dan negatif akan dengan mudah terbendung dengan adanya pola pikir yang berlandasan pendidikan. Di sisi lain, pendidikan juga memuat nilai-nilai karakter yang bertujuan membentuk pribadi generasi muda yang cerdas, berakhlak, bertanggung jawab, nasionalis, cinta tanah air, disiplin, dan lain sebagainya.
Karenanya, urgensi pendidikan masih harus tetap ditanamkan ke dalam pribadi setiap generasi muda untuk dapat belajar setinggi-tingginya dalam kebaikan dan masa depan mereka. Secara tidak langsung, generasi muda yang terbentuk karakter idealnya akan berpengaruh pula pada perkembangan bangsa dan negara di masa depan. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan melalui pidato singkat tentang generasi muda ini. Dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.